Selamat siang anak-anak Bapak yang berada di rumah. Semoga kita dan beserta keluarga dalam keadaan sehat. Amin. Anak-anak Bapak, sebelum kita masuk dalam pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih kepada anak-anak Bapak. Pada siang hari ini kita masuk dalam pembelajaran PPKN. Kita masuk dalam bab terbaru di bab kedua, yaitu perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Oke, kita masuk pada sub materi di bab kedua, yaitu hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Kita akan bahas di sini pengertian hukum, perlindungan hukum, penegakan hukum, ya. Nah, jadi kita harus lihat satu persatu materi kita pada siang hari ini. Next. Nah, di sini anak Bapak sampaikan bahwasanya pengertian hukum. Hukum adalah aturan yang bertujuan mengatur pergaulan hidup dibuat oleh lembaga yang berwenang, bersifat mengikat dan memaksa, dan dikenakan sanksi bagi yang melanggarnya. Nah, negara Indonesia adalah negara hukum. Ini tercantum di dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Next, berikutnya. Anak-anak Bapak seluruhnya, ada 3 prinsip dasar negara hukum. Yang pertama, adanya supremasi hukum. Ya. Yang kedua, adanya kesetaraan di depan hukum. Yang ketiga, adanya penegakan hukum. Next, berikutnya, sifat hukum. Hukum itu dibuat, ya, sifatnya mengatur. Ya, jadi yang dikatakan memiliki sifat mengatur karena hukum membuat berbagai peraturan, ya, mengatur tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat demi terciptanya ketertiban di masyarakat. Jadi hukum itu dibuat untuk mengatur manusia di masyarakat agar tertib dan agar tertib. Lalu hukum itu bersifat memaksa, ya. Jadi apa yang ditentukan, apa yang dibuat, apa yang disampaikan di dalam hukum itu sifatnya memaksa, ya. Nah, jadi masyarakat harus dapat mematuhinya. Dan apabila tidak mematuhinya, maka akan dikenakan sanksi. Nah, berikutnya, bersifat melindungi. Jadi hukum itu sifatnya melindungi. Ya, melindungi hak tiap-tiap orang, serta menjaga keseimbangan yang serasi antara berbagai kepentingan yang ada. Oke, next, berikutnya. Unsur-unsur hukum. Ya, unsur-unsur hukum itu diantaranya peraturan mengenai tingkah laku manusia. Lalu yang kedua, peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib. Yang ketiga, peraturan itu bersifat memaksa. Dan yang keempat, ada sanksinya. Berikutnya, ciri-ciri hukum. Ya, ciri-ciri hukum diantaranya peraturan mengenai tingkah laku manusia. Peraturan itu bersifat memaksa, berisi perintah dan larangan. Perintah dan larangan itu harus dipatuhi oleh setiap orang. Itulah ciri-ciri hukum. Berikutnya, tujuan hukum. Ya, di sini ada beberapa tujuan hukum, ya. Yang mana tujuan hukum itu diantaranya mendatangkan kemakmuran masyarakat, yang mengatur pergaulan hidup manusia secara damai, memberikan petunjuk bagi orang-orang dalam pergaulan masyarakat. Itulah tujuan hukum. Oke, next, berikutnya fungsi hukum. Fungsi dari hukum secara umum adalah hukum berfungsi melindungi kepentingan manusia. Hukum berfungsi sebagai alat untuk ketertiban dan keteraturan masyarakat. Itu fungsi dari hukum secara umum. Lalu ada tugas dari hukum ada sebagai berikut. Menjamin adanya kepastian hukum. Menjamin keadilan, kebenaran, ketentraman, dan perdamaian. Ya. Oke, next berikutnya. Nah, di sini Bapak sampaikan, ya, setelah kamu melihat tadi pengertian hukum, kita akan lihat pengertian daripada perlindungan hukum. Perlindungan hukum, ya, pengertian itu ada diantaranya menurut Andi Amza, pelindungan hukum itu dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesetaraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Itu menurut Andi Hamzah. Lalu kalau menurut Simanjuntak, perlindungan hukum sebagai segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum serta memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, oke, anak-anak Bapak seluruhnya, suatu perlindungan hukum dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Jadi dikatakan dia sebagai perlindungan hukum, unsur-unsurnya diantaranya
adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya, jaminan kepastian hukum, berkaitan dengan hak-hak warga negaranya. Oke, baik anak-anak Bapak. Selanjutnya ini ada penegakan hukum. Pengertian penegakan hukum. Proses penegakan hukum merupakan salah satu upaya untuk menjadikan hukum sebagai pedoman dalam setiap perilaku masyarakat maupun aparat dan atau lembaga penegak hukum. Itu pengertian dari penegakan hukum. Oke, ini nanti dapat kamu lihat ya di materi yang Bapak berikan nanti. Ya, oke. Baik, ini dia berikutnya. Baik, anak-anak Bapak seluruhnya, itulah materi kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kamu ya. Bapak ucapkan terima kasih telah mengikuti pembelajaran kita pada siang hari ini. Bapak Sudai, selamat siang semuanya.